Terus untuk selanjutnya ada nggak sih Bang tips and trick buat fresh graduate dari Tektan supaya nantinya bisa survive nih ke ranah pekerjaan khususnya di bidang Bang Bade sekarang ataupun ranah yang lebih umum Bang? Permatep Edutainment Podcast The Power on Your Side. Halo Tapers, kembali lagi di Permatep Edutainment di episode yang ketiga ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang prospek kerja dari jurusan Teknik Pertanian di non-akademisi. Nah, buat teman-teman yang belum tonton untuk episode 1 dan 2, teman-teman bisa langsung tonton aja di klik link yang ada di bawah ini. Nah, langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita, dengan Bang Badai. Bisa langsung perkenalan Bang untuk teman-teman Tapers di rumah. Oke, terima kasih. Sekarang Tapers ya? Iya Bang. Saya juga baru ini. Kalau dulu kayaknya saya juga nggak pernah dengar Tapers. Belum ada ya Bang? Belum ada kayaknya. Kalau dulu kan lebih sering sebut kita kan Tektan. Iya Bang. Jadi kita lebih sering sebutnya Tektan dibanding Tapnya. Gitu. Memang namanya kan sudah Permatep kan gitu. Iya, tapi Bang. lebih familiar kami lebih ke Tektan sih. Kalau saya dulu. Iya Bang. Gitu. Oke, nama saya Badai Putra Sugara. Saya Tektan angkatan 2012. Saya wisuda tahun 2017 bulan September. Ya sekian tahun lah ya, udah bisa dihitung lah ya kali itu. Iya Bang. Oke, itu mungkin perkenalan saya. Kalau saat ini saya kerja di PSMI di Waikanan, itu perkebunan tebu, produksinya gula, itu ada di Waikanan. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang dengar lah tentang PSMI itu. Iya Bang. Ya, Nah mungkin dari Bang Bade ini kan lulus dari tahun 2017 ya Bang? iya betul. Nah itu bisa langsung maksudnya langsung masuk ke pekerjaan atau memang menunggu beberapa saat untuk mendapatkan pekerjaan itu Bang? Waktu sebelum wisuda itu saya sudah daftar pertama waktu itu di Gunung Madu. Gunung Madu juga dapat panggilan. Kemudian setelah Gunung Madu ke PSMI. Cuman di Gunung Madu waktu itu untuk lowongan yang saya ambil waktu itu di Gunung Madu itu bukan di perkebunannya, bukan untuk pengawas di plantation di lapangannya. Iya, Jadi kalau di Gunung Madu itu Tektan itu masuknya ke workshop. Workshop itu dia yang di bagian perbaikan mesin, perbaikan alat-alat, semua punya perusahaan itu di workshop perbaikannya. Iya. Jadi ada perbedaan. Kalau yang di PSMI di Tektannya itu bisa masuk ke perkebunannya. Artinya perkebunan ini ya bisa di budidayanya, perawatannya, pengendalian gulma maupun di pemupukannya. Iya, gitu. Jadi ada perbedaan persepsi antara Gunung Madu dengan di PSMI itu beda. Walaupun sama-sama itu perusahaan tebu. Iya Bang. Jadi yang satu persepsinya Tektan itu masuknya ke mesin, yang di satunya lagi itu di perkebunannya. Gitu. Jadi ada perbedaan lah itu. Iya Bang. Terus dari Bang Bade sendiri nih, ada alasan khusus nggak sih kalau milih di bidang ini? Nggak ada alasan khusus sebenarnya. Waktu cari pekerjaan ya kita kan ada lowongan masuk kan, lamarannya kita aplikasikan, ya kita nggak tahu mana yang diterima kan gitu. Iya Bang, ya, intinya kita gambling aja gitu, mana yang diterima itu kita ambil kan gitu. ya intinya banyak-banyak kita ngirim buat Betul. pendaftaran itu ya Bang. Betul, mana ada peluang masukkan aja. Iya, Yang Bang. penting ada apa ya, kita masih yakin kita bisa masuk di situ. Sebenarnya beberapa lowongan pekerjaan pun yang tidak menyebutkan jurusan teknik pertanian sebenarnya kita bisa untuk daftar di sana. Cuman kan sekarang kembali ke diri kita mau tetap di bidang keilmuan kita atau enggak kan gitu. Karena beda-beda. Ada orang yang memang dia kuliahnya di pertanian, dia enggak tertarik dengan pertanian gitu. Oh, Artinya iya. ketika nanti dia sudah wisuda pun dia malah tertarik di dunia lain. Itu ada banyak yang seperti itu pun banyak. Nah, buat yang selanjutnya, ada nggak sih Bang, maksudnya seberapa besar kesempatan dari teknik pertanian bisa masuk di bidangnya Abang sekarang tuh? Seberapa besar Bang? Kalau yang saat ini peluangnya cukup besar sebenarnya. Cuman kalau dari jurusan teknik pertanian itu ketika mau masuk ke perkebunan itu ada banyak hal yang harus dipelajari lagi. Gitu. Karena kita di teknik pertanian itu kita kan ada tiga kategori. Iya Bang. Tiga apa sih kalau di jurusan itu namanya? 3 konsentrasi. Konsentrasi. Iya Bang. 3 konsentrasi itu kan ada DAMP, Iya. kemudian TSDAL sama satunya bioproses ya, bioproses Iya. pasca panen. Iya Bang. Ya, 3 itu ya. Nah, jadi kalau di perkebunan kan itu kita lebih banyak itu di land preparation itu persiapan lahan.
Artinya kita mau mempersiapkan lahan, bajak, garu. Nah itu sampai ke kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan persiapan lahannya gitu. Kemudian ada juga di plantingnya. Oke lah, kalau yang bajak tadi kita ada mata kuliah yang membahas tentang pengolahan lahan kan gitu. Tapi ketika sudah masuk ke penanaman, budidaya kita nggak ada. Iya, Ada Bang. hanya sekilas. Nah, kemudian di dunia perkebunan itu juga ada yang namanya fertilizer, pemupukan. Kita harus tahu urea, KCL, TSP, rock fosfat, dan masih banyak lagi lah pupuk-pupuk itu. Kan Berarti memang banyak yang kita harus pelajari gitu ya, banyak Bang. sekali. Jadi ketika sudah masuk dunia perkebunan, kita harus tahu seluruh pertanian, Iya, bukan Bang. hanya di teknik pertaniannya saja. Itu ketika mau terjun ke dunia perkebunan ya seperti itu. Iya, Dari betul. tektan harus bisa semuanya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Bang Badai sendiri nih, ada nggak sih tantangan terbesar ketika Bang Badai ada di pekerjaan yang sedang Abang geluti saat ini? Tantangan terbesar yang tadi itu, yang disebutkan tadi, kita ini kan teknik pertanian. Iya, Yang kita Bang. pelajari pun sebenarnya kalau pertaniannya pun nggak terlalu banyak kan gitu. Kita lebih banyak yang kita pahami di tektan itu kan yang kita pelajari itu kan lebih ke tekniknya, mekanika mesin, terus ada lagi mekanika fluida, termodinamika. Ya untuk yang pertanian kan sedikit itu, Iya, nggak Bang. terlalu banyak lah. Jadi tantangan yang lebih kalau di dunia perkebunan ya itu tadi yang saya sebutkan. Kita belajar lagi tentang tanaman, kita belajar tentang pupuk, tentang gulma, hama, itu semua kita pelajari lagi. Jadi kita ketika masuk dunia kerja itu ya kok kayak gini ya, gitu. Jadi belajar lagi nih kayaknya, harus penyesuaian lagi gitu. Berarti Iya, memang belajar. masih banyak hal yang perlu kita pelajari lagi ya, Bang, Sangat untuk banyak yang masuk ke kita dunia pelajari. kerja. Betul, sangat banyak. Yang ada di tektan yang kita pelajari itu belum tentu semuanya itu kita pakai gitu. Pakai di ketika selanjutnya nanti ya, Bang. Kita kerja gitu. Enggak semua lah, enggak mungkin semuanya akan kita pakai ketika kita kerja itu secara bersamaan terus semua mata kuliah kita pakai di kerjaan itu enggak mungkin, kayaknya enggak ada. Iya, Bang. Pasti hanya beberapa yang kita pakai. Kalau di perkebunan yang dipakai itu tadi pengolahan lahan berarti ya yang baja alat mesin pertanian kita Iya. pakai lah. Untuk mesinerinya, kemudian perawatan unit itu ada semua kalau di teknik pertanian. Terus untuk selanjutnya ada nggak sih, Bang, tips and trick buat fresh graduate dari Tektan supaya nantinya bisa survive nih ke ranah pekerjaan, khususnya di bidang Bang Badai sekarang ataupun ranah yang lebih umum, Bang? Kalau untuk tips and trick ya, lebih ke jangan terpaku sebenarnya, jangan terpaku dengan mindsetnya saya harus kerja di sini, saya teknik pertanian harus kerja di sini, jangan seperti itu. Lihat peluangnya, peluang ada lowongan, kira-kira kita tertarik, kita lihat dulu pekerjaannya seperti apa. Kalau misalkan oke, kita masukkan lamarannya, kita coba apply di situ, kan gitu. Jangan yang saya bilang tadi, jangan terpaku dengan teknik pertanian harus pekerjaannya teknik pertanian, nggak harus gitu. Karena bisa mau kemana pun itu bisa. Berarti ibaratnya kita harus melebarkan sayap kita ya, Bang, Betul. supaya bisa mencapai hubungan yang Betul. mungkin ranahnya yang lebih luas lagi gitu kan ya, betul. Bang? Betul sekali. Emang harus seperti itu. Jangan terpaku. Kan Nah, untuk yang terakhir ini, mungkin Bang Badai bisa ngasih closing statement buat teman-teman yang ada di rumah tentang pesan untuk mahasiswa teknik pertanian supaya nantinya bisa survive di dunia kerja, Bang. Dari sekarang, dari kalian kuliah itu coba kalian gali potensi kalian di mana. Sebenarnya yang paling mudah, cara paling mudah adalah kita punya banyak mata kuliah. Mata kuliah kita ini kan lebih bisa dibilang kan umum, nggak di pertaniannya aja, kita masuk ke teknik, ranah tekniknya juga gitu. Kita ada di tekniknya itu, kita lihat di situ banyak kok. Ada K3 Iya, Bang. kesempatan kerja itu bisa jadi kalau kita dalemin, kita bisa ada peluang untuk bekerja di bidang itu. Banyak sekarang dibutuhkan ahli K3, sangat banyak itu dibutuhkan sekarang untuk ahli K3 itu. Kemudian ada lagi gambar teknik, kalau bisa ngedalemin gambar teknik banyak yang mau pakai kita, karena pekerjaan banyak kok dari mata kuliah itu, banyak yang bisa digali, banyak sekali yang bisa digali. Kita dalemin itu, kita fokuskan di situ. Ketika nanti masuk dunia kerja, insya Allah pasti banyak yang cari. Berarti nggak cuma akademisnya aja, tapi Iya. non akademis kita harus juga perdalam ya, Bang, Betul. supaya Iya, memang betul. karena di dunia kerja itu kan memang sangat luas konsepnya ya, Bang. Ya sangat luas, konsepnya sangat luas. Jadi nggak harus di
dalam teknik pertanian itu sendiri. Ketika sudah masuk dunia kerja udah ya semua harus tahu. Iya, Semua harus bisa gitu. Karena banyak juga yang ketika sudah lulus nanti pekerjaannya ada yang sebagai pengusaha. Artinya ekonominya, hitung-hitungan ekonominya yang harus bagus kan gitu. Iya, Bang. Ya kan, hitungan bisnisnya yang harus bagus itu. Kita dapat di kuliah apa? Ekonomi teknik. Iya, Bang. Ekonomi teknik dasar-dasarnya Iya, aja dasar-dasarnya kita aja, dapatkan Bang. Itu Iya. pengembangan dari kita masing-masing Iya, aja kan Bang. gitu. Itu sih seperti itu. Ya, jadi mungkin itu closing statement dari Bang Badai. Makasih banget buat Bang Badai yang udah datang, udah nyempetin waktunya, sudah memberikan informasi yang mungkin sangat berharga bagi kami supaya kedepannya kita bisa survive. Amin. Amin. Ya. Mungkin buat teman-teman itu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih.